Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan materi kita. Ya, setelah beberapa saat kita mempelajari materi-materi yang telah lalu, marilah kita lanjutkan. Telah sampai pada materi yang ke-23, yaitu tentang babul hal atau bab hal. Hal secara bahasa adalah keterangan keadaan, itu secara bahasa. Dan secara istilah, hal adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan keadaan yang masih mubham atau belum jelas atau masih rancu. Ya, itu secara istilah nahwu. Jadi hal adalah isim, pasti hal itu berupa isim, kemudian dibaca nasab yang menerangkan keadaan yang masih mubham atau belum jelas atau masih rancu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hal ini adalah suatu kata yang didatangkan untuk menjelaskan keadaan pemilik hal ini ketika terjadi pekerjaan. Dan pemilik hal ini ada kalanya fa'il atau maf'ul bih atau bisa kedua-duanya. Jadi maksudnya hal di sini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan si pelaku pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan ini, ya. Nanti kita ke contoh, ya. Kemudian aturan-aturannya hal bagaimana? Hal pasti berupa nakiro. Itu yang pertama adalah hal pasti berupa nakiro. Yang kedua, hal umumnya berasal dari isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Isim mustaq adalah kata benda yang berasal dari kata kerja, ya. Jadi hal itu pasti nanti asalnya ya umumnya itu berasal dari kata benda, yang mana kata benda ini mempunyai kata kerja seperti isim fa'il atau seperti isim maf'ul. Isim fa'il contohnya seperti dharibun. Dharibun adalah pemukul, kata kerjanya adalah dhoroba. Nah, dhoroba kata kerja, kalau dijadikan kata benda jadinya misalnya dharibun pemukul. Atau isim maf'ul seperti madrubun yang dipukul. Kemudian aturan yang keempat, hal jatuh setelah sempurnanya kalam. Jadi hal ini adalah sebagai tambahan keterangan saja. Dan yang keempat adalah pemilik hal pasti ma'rifat. Jadi pemiliknya hal yang diterangkan dengan oleh hal ini itu pasti berupa isim yang ma'rifat. Kita langsung ke contoh. Contoh hal adalah seperti ja'a zaidun rakiban. Ja'a telah datang zaidun zaid rakiban dalam keadaan berkendara. Artinya Zaid datang dalam keadaan berkendara, ya. Jadi kita telah tahu misalnya ja'a Zaidun itu sudah sempurna, ya. Kalam atau kalimat seperti itu sudah sempurna. Ja'a Zaidun itu sudah sempurna. Nah, tapi kadang orang masih bingung. Zaid itu dalam keadaan bagaimana? Nah, itu yang diterangkan dengan oleh yang namanya hal. Ya. Jadi keadaannya Zaid datang itu bagaimana? Diterangkan oleh yang namanya hal. Zaid datang dalam keadaan berkendara, yaitu rakiban. Dan rakiban itu adalah isim, itu isim fa'il dari kata rakibah, yaitu artinya berkendara. Rakiban artinya adalah orang yang berkendara. Isim, kemudian dia nakiro, kemudian dia jatuh setelah sempurnanya kalam. Kemudian Zaidun ini adalah isim yang ma'rifat, ya. Pemilik hal adalah Zaid dan dia adalah isim yang ma'rifat. Rakiban adalah hal karena menjelaskan keadaan Zaid ketika datang, yaitu datang dalam keadaan berkendara. Dan rakiban harus dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah karena ia termasuk isim mufrad, ya. Rakiban kita bisa kok tahu itu nasab, yaitu ditandai dengan fathah, dan fathah adalah tanda nasab untuk isim mufrad. Dan contoh selanjutnya adalah seperti laqaitu Abdullahi raqiban. Artinya aku menemui Abdullah. Laqaitu Abdullah itu sudah kalimat sempurna. Itu sudah kalimat sempurna, kita belum tahu kita menemuinya dalam keadaan bagaimana. Diterangkan oleh yang namanya laqaitu Abdullahi raqiban, yaitu Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, itu adalah hal, adalah ya pelengkap dalam ilmu nahwu
ini sering muncul juga ya. Bagaimana kita bisa hafal dengan kalimat seperti itu, yaitu dengan banyak belajar nanti insyaallah ya. Sekian, Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.